Guys, kalian punya barang elektronik berlogo inverter biar hemat listrik tapi kok cepet jebol? Padahal sudah sering dengar dari orang-orang kalau inverter itu cepat jebol dan biaya servisnya sangat mahal. Di video saya kali ini saya bakal membahas berapa biaya servisnya, kelebihan dan kekurangan, dan apa yang bikin cepat rusak, rahasia penting, dan alat apa yang dipakai biar inverter kalian hemat sampai bertahun-tahun. Kalian penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Pertama, kita harus tahu dulu wujudnya. Alat inverter itu bukan tombol, melainkan sebuah papan sirkuit elektronik pintar bernama PCB modul inverter. Pada kulkas, posisinya biasanya ada di bagian belakang bawah, tepat di dekat kompresor, atau di dalam kotak pelindung di bagian atas belakang bodi. Pada AC, modul ini terletak di dalam unit outdoor, bukan di dalam ruangan. Dia bertugas mengatur kecepatan kipas dan kompresor luar. Pada mesin cuci, letaknya ada di bawah panel kontrol tombol atas atau menyatu di dekat motor penggerak di bagian bawah. Kenapa sih sekarang semua pabrikan beralih ke inverter? Keunggulan utamanya jelas, sangat hemat listrik. Inverter bekerja dinamis. Kalau suhu ruangan atau kulkas sudah dingin, motornya tidak mati total, melainkan cuma menurunkan kecepatannya. Hasil tidak ada lonjakan listrik starting watt yang besar, plus suaranya jauh lebih senyap. Tapi ada kekurangannya. Elektronik inverter itu sangat sensitif. Komponen di dalam modul PCB-nya sangat rumit. Berbeda dengan sistem non-inverter konvensional yang murni mekanis elektrik sederhana. Sistem inverter ini bekerja menggunakan komputerisasi mikro. Nah, ini dia yang paling sering bikin garuk-garuk kepala. Biaya perbaikannya. Kalau AC atau kulkas biasanya rusak, paling yang diganti kapasitor seharga puluhan ribu rupiah. Tapi kalau modul inverter yang kena, Anda tidak bisa cuma ganti satu komponen kecil. Seringkali Anda harus ganti satu gelondong PCB modul. Biayanya mulai dari 500.000 sampai 1,5 juta lebih, tergantung merek dan kapasitasnya. Malah kalau kompresor inverternya yang jebol, biayanya bisa separuh dari harga beli unit baru. Sekarang kita jawab pertanyaan sejuta umat. Bang, apa benar karena tegangan listrik inverternya jadi cepat rusak? Jawabannya 100% benar. Musuh utama teknologi inverter itu bukanlah usia pemakaian, melainkan tegangan listrik yang tidak stabil, naik turun, dan kondisi listrik rumah yang sering jegak-jeglek. Modul inverter itu butuh arus listrik yang konsisten. Ketika listrik di rumah Anda drop ke bawah 200 volt, atau tiba-tiba mati dan hidup lagi secara mendadak akibat token habis atau konslet, komponen bernama kapasitor dan IC Intelligent Power Module di dalamnya akan menerima hantaman arus berlebih. Jangan harap bisa awet kalau listrik di rumah Anda sering tidak stabil. Lalu gimana solusinya supaya investasi elektronik inverter Anda tidak sia-sia? Tenang, kuncinya ada di dua alat perlindungan ini. Stabilizer stapel berkapasitas tepat. Wajib pasang stabilizer khusus untuk AC atau kulkas Anda. Alat ini bertugas menyaring dan menstabilkan tegangan listrik yang masuk agar selalu konstan di angka 220 volt. Colokan anti-spike time delay plug. Alat ini murah tapi sakti. Fungsinya menunda aliran listrik selama 3-5 menit setelah mati lampu atau setelah listrik jeglek. Ini memberi waktu bagi tekanan freon dan arus listrik untuk kembali tenang sebelum mesin inverter menyala lagi. Kesimpulannya, teknologi inverter itu bagus dan hemat. Asalkan Anda tahu cara merawat kelistrikannya, jangan pelit beli perlindungan tambahan kalau tidak mau bayar servis jutaan rupiah di kemudian hari.